Om Swastiastu, selamat sore. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putu Cinta Angelia Jiwa Kirana, bisa dipanggil Gek Cinta. Saya selaku dari pemenang utama siswa-siswi berprestasi tahun 2022 Duta Pendidikan Provinsi Bali tingkat SMP. Mengucapkan terima kasih ya Bapak telah meluangkan waktu Bapak. Sangat sebuah kehormatan juga dapat bertemu dengan Bapak untuk kita berbincang-bincang tentang atau mengenai museum ini, yaitu Museum Agung Bung Karno, dan sedikit tentang Pancasila. Untuk pertanyaan saya, apa yang melatari belakang Bapak untuk membangun, atau apa yang memotivasi Bapak untuk memiliki ide untuk membangun Museum Agung Bung Karno ini? Terima kasih. Jadi penting sekali saya sampaikan apa yang saudari tanya sebagai giat orang yang berprestasi. Maka dari itu, kenapa wujud museum ini berdiri? Tiada lain dan tiada bukan adalah bahwa Bung Karno ini adalah bapak bangsa di antaranya. Jadi persoalan kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak sebuah hadiah, tapi malahan merupakan langkah-langkah perjuangan sampai dimanapun di santero Republik ini, dari Sabang sampai Merauke, banyak dituangkan oleh kelompok-kelompok maupun masyarakat-masyarakatnya tentang Tugu Makam Pahlawan. Artinya membuktikan bahwa spirit Republik ini nggak main-main. Spirit Republik ini penuh dengan perjuangan. Maka dari itu sejarah mencatat yang namanya Insinyur Soekarno, selain beliau juga adalah pejuang bangsa, bapak bangsa, bapak proklamator, beliau juga adalah orang yang dikenal sebagai penggali Pancasila. Di saat sejarah mencatat pada tanggal 28, 29, 30, 31 sampai tanggal 1 Juni yang terjadi rapat BPUPKI, disitulah pemikiran Soekarno sebagai anak bangsa menyampaikan kepada audien bahwa kita ini untuk mencapai kemerdekaan dan seterusnya, kita harus mempunyai dasar. Disitulah terungkap, disitulah terucap yang namanya Pancasila. Artinya dibuktikan Pancasila itu luar biasa. Salah satu tonggaknya seperti apa yang kita ketahui, dirayakan yang namanya kesaktian Pancasila dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka dari itu pentinglah saya selaku Ketua Yayasan Kepustakaan Bung Karno ini mendirikan sebuah yang sifatnya mendidik, historical. Ya, salah satunya terwujudlah kami buatlah yang namanya Museum Agung dan Perpustakaan Agung Bung Karno. Di samping itu pula, dikarenakan juga tadi apa kiat Bapak tentang kesaktian Pancasila, kami juga tidak hanya sekedar membuat wadal Museum Agung Bung Karno, kami juga membuat yang namanya Museum Agung Pancasila. Kami juga membuat juga yang namanya Museum Agung Proklamasi. Kenapa? Karena ini menarik. Jangan sampai nanti ada pertanyaan-pertanyaan ke depan yang sifatnya sumir, yang pada prinsipnya kita hidangkan. Ya, kita hidangkan ilmu pengetahuan itu. Si A mengatakan Pancasila ini begini, si B mengatakan Pancasila ini begini, si C dan seterusnya sampai si Z. Silakan mana yang pantas, mana yang baik, mana yang tidak baik. Di sanalah semuanya pada harus belajar
tentang ilmu pengetahuan itu, karena ada sikap A dan sikap B, ada sikap C dan seterusnya, tetapi Pancasila adalah utuh sebagai satu potret kaca bengala yang luar biasa terhadap berbicara kebinekaan untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Luar biasa, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin menurut pandangan Bapak mengenai implementasi tentang ajaran dari sosok Bung Karno pada era saat ini itu seperti apa Bapak? Banyak orang sudah mengatakan ajaran Bung Karno sangat relevan di zaman sekarang. Ini kan banyak orang yang mengatakan demikian. Tetapi so pasti sebagai pimpinan museum, sebagai pimpinan yayasan, saya tidak masuk ke dalam ruang-ruang kebanyakan orang. Tetapi kajian saya harus akademis, kajian saya harus ilmiah terhadap relevannya ajarannya Soekarno. Bayangkan dari hidupnya dia yang kita ketahui seorang sang jabang bayi lahir ke dunia ini yang dikenal kelahirannya pada tahun 1901, di mana kita ketahui begitu luar biasanya menurut catatan sejarah terlahir seorang anak bangsa yang pada waktu itu sudah diberikan gelar oleh ibundanya yang dikenal dengan yang namanya putra sang pajar. Ya, begitu luar biasanya anak ini, yang begitu dia berikan dedikasinya. Kita ketahui dari penjara ke penjara lain. Bayangkan itu di masa mudanya seorang Soekarno yang sebenarnya kalau dia berbicara pribadinya dia sudah selesai. Bayangkan dia mempunyai rupa yang cakep dan seterusnya dan seterusnya. Ya, andaikan dia tidak berpikir terhadap bangsanya, ya mungkin kita juga tidak mengenalnya sebagai seorang the founding father, sebagai bapak bangsa. Kita ketahui bagaimana dia di hadapan pengadilan Belanda dalam replik dan dupliknya, dalam kata pengantarnya yaitu Indonesia menggugat, itu kan tidak main-main. Ya, kalau sekarang ini kan mereka sudah mendapatkan fasilitas, tetapi kan seorang anak bangsa di zaman itu yang sudah berpikir luar biasa. Sampai ada kata judul yang berjudul Indonesia menggugat pada waktu itu, yang kita sekarang rasakan. Seperti apa yang dikatakan tadi, relevan di zaman sekarang itu. Kan tidak main-main. Sampailah kita ketahui juga, ya, ada Indonesia menggugat, ada mencapai Indonesia merdeka. Ini kan tidak main-main juga, artinya betul-betul sistematik, terstruktur, seolah-olah seperti itu, yang dimana juga Soekarno ada di dalamnya mengenai tentang Pancasila. Kalau seumpama tidak ada Pancasila, apa yang kita pakai mengukur persatuan dan kesatuan? Bayangkan kita melihat contoh seperti Uni Soviet, pecah 1000 republik itu, negara itu. Kita melihat katakanlah Yugoslavia, pecah 1000 juga. Sedangkan kita ketahui republik ini dari Sabang sampai Merauke yang penduduknya di hari ini sampai 270 juta penduduk, 270.000 juta penduduk. Bayangkan ini nggak main-main. Otak pikiran orang dari Sabang sampai Merauke kan ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Tetapi sekali lagi kita syukuri ada Pancasila, dan kita yakini jika kalau tidak ada Pancasila mungkin kita sudah duluan negara kita pecah. Disitulah
saya berbagi pengalaman tentang bahwa ajaran Soekarno itu sangat-sangat relevan. Sekali lagi, ajaran Soekarno itu sangat-sangat relevan terhadap perjalanan bangsa dan negara dalam perspektif persatuan dan kesatuan. Baik Bapak, luar biasa sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin menurut Bapak bagaimana tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebangsaan dan kenegaraan? Bagi saya yang mengelola 1.450.000 judul buku tentang Soekarno, ditanya saya, menurut pandangan Bapak apa relevansinya? Kan begitu? Ya, artinya tiada lain dan tiada bukan, Soekarno adalah sosok yang sangat luar biasa dalam bagaimana kita tahu suka dan tidak suka, senang dan tidak senang. Soekarno lah penggali Pancasila dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan ada yang mungkin pernah mengucapkan kata Pancasila atau apalah namanya itu, tetapi secara keterangan, fakta dan peristiwa tidak pernah terlupakan. Tanggal 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila. Sekali lagi, hari lahirnya Pancasila. Maka dari itu, dalam konteks saya sebagai ketua yayasan, Sabah sebagai pengelola daripada museum ini, bergetar pun, jangan lagi mempraktekkan, bergetar pun saya memahami, saya mengerti. Kata kuncinya adalah bagaimana kita berbicara kebaikan. Itu menurut pandangan saya. Yang jelas, kata baik adalah kata kunci di dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Bullshit itu sesuatunya jikalau kita keluar daripada konteks kebaikan, karena kata kuncinya adalah baik. Baik Pak. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin lebih ke pesan Bapak untuk saya dan generasi muda pada era digitalisasi dan globalisasi ini apa nih Bapak? Ya. Izin saya supaya saya tidak salah. Artinya adik ini adalah sosok sebagai nominasi juara siswa. Apakah juara truna-truni atau apa? Itu dulu. Itu saya menanyakan dulu kepada adik supaya saya tidak gagal paham di dalam mengapresiasi, di dalam mengucapkan congratulation atau apalah nama dari kata-kata itu. Saya ulang untuk menjelaskan diri saya juga, memperkenalkan diri saya. Saya merupakan salah satu dari Duta Pendidikan Provinsi Bali tingkat SMP, yaitu siswa-siswi berprestasi tahun 2022. Kebetulan saya merupakan pemenang utama atau the winner ya Bapak. Gimana? Saya merupakan Duta Pendidikan Provinsi Bali tingkat SMP, siswa-siswi berprestasi tahun 2022. Saya merupakan pemenang utama atau the winner. Terima kasih. Iya, oke. Jadi terima kasih. Ya. Levelnya menengah atau yang Kenapa? Level menengah, jadi Niki anak SMP Niki dan kelas. Iya, ya artinya siswa-siswi kan? Ya. Ya, saya berpesan terhadap adik selaku orang yang mendapatkan apresiasi prestasi dalam hal ini, ya jangan terbuai di level ini. Teruslah menggali, teruslah belajar. Salah satunya, sekali lagi saya apresiasi konteks Anda berdiskusi dengan saya ke museum. Ini adalah langkah yang super luar biasa, melihat fenomena
Gen Z hari ini yang begitu pemikirannya dia dikedepankan adalah dewe-dewe. Tapi sekali lagi saya apresiasi dengan adik selaku siswi yang berprestasi. Ya, sekali lagi apresiasi, jangan terbuai hanya sudah baru saya dapat begini, saya cukup di sini. Saya kira buang itu jauh-jauh. Yang penting walaupun sudah tahu, walaupun sudah mendapatkan apresiasi, walaupun Anda sudah berprestasi, tetap kata kuncinya adalah menggali seperti Soekarno menggali Pancasila.